Assalamualaikum Bu Rindang. Waalaikumsalam Pak Toto. Wah, mohon maaf ya Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu kok kelihatan murung ngoten, tidak semangat. Kemudian tidak seperti biasanya. Mungkin Bu Rindang bisa berbagi dengan saya ada apa gitu. Iya Pak Toto. Begini Pak Toto, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Bu Rindang. Apa yang mau Bu Rindang ceritakan sekiranya? Jangan sungkan-sungkan Bu, santai aja. Iya Pak. Begini Pak, eh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias, Pak, dalam menjaga kebersihan kelas. Selain itu, petugas piket juga kurang mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan piketnya, Pak. Begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Rindang, itu apa yang Bu Rindang harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Seperti ini, Pak. Saya mengharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dan tanggung jawab murid di kelas saya, Pak. Gitu. Baik Bu Rindang, semoga di percakapan kita kali ini Bu Rindang mendapatkan solusi dari permasalahannya yang terjadi pada anak-anak ya Bu. Iya, Pak. Baik. Semoga dapat semoga dapat terpecahkan dengan sangat baik ya, Pak. Menurut Bu Rindang, hal apa saja yang membuat murid Bu Rindang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket kelas Bu? Atau gini, misalkan apa ada kendala kok tiba-tiba muridnya kurang antusias dari yang sebelumnya antusias, itu gimana gitu? Iya, Pak. Kalau saya melihatnya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dan kurang bertanggung jawab adalah yang pertama itu, Pak, terbatasnya jumlah sapu yang ada di kelas. Kemudian belum adanya kesepakatan kelas yang spesifik tentang menjaga kebersihan di kelas. Yang kedua, tidak adanya program prioritas sekolah mengenai kebersihan seperti itu, Pak. Jadi begitu Bu. Oh begitu Bu. Terus kira-kira apa saja yang sekiranya dapat membuat murid Bu Rindang itu menyadari pentingnya menjaga kebersihan kelas Bu. Jadi anak-anak menjadi sadar bahwa kebersihan kelas itu menjadi hal yang mutlak harus dijaga agar kelasnya itu menjadi nyaman gitu Bu. Begini Pak, menurut saya harus ada Pak kesepakatan kelas yang spesifik tentang kebersihan kelas. Kemudian adanya program sekolah seperti adanya tanggung jawab itu Pak tentang menjaga kebersihan. Kemudian kebersihan lingkungan itu dikemas dalam kegiatan yang menarik, tidak monoton Pak, sehingga anak itu tidak merasa bosan Pak. Jadi anak merasa senang untuk melakukannya. Gini Bu, tadi Bu Rindang menyampaikan mengenai kesepakatan kelas yang spesifik. Kemudian Bu Rindang juga mengatakan bahwa adanya program sekolah yang menarik minat murid untuk antusias dan bertanggung jawab. Nah, gini ngoten Bu, apa betul begitu? Iya Pak, betul. Saya menginginkan seperti itu Pak. Kemudian yang dimaksud kesepakatan kelas yang bagaimana? Eh, yang saya inginkan untuk kesepakatan kelas itu kesepakatan kelas yang mudah untuk diingat murid Pak.
Jadi mereka itu tidak lupa akan yang telah mereka sepakati seperti itu, Pak. Baik. Wah, gini Bu, saya sependapat dengan Bu Rindang. Lalu, menurut Bu Rindang, apa saja yang bisa membuat murid Bu Rindang itu antusias kembali untuk menjaga kebersihan? Iya, Pak. Menurut saya, kesepakatan dan program menarik minat murid sehingga murid itu langsung untuk bergotong royong untuk pengadaan sapu melalui sabu-sapu, satu regu satu sapu, seperti itu yang saya inginkan, Pak. Kemudian lalu mengenai tugas piket terhadap murid-murid Bu Rindang itu apakah penyebabnya hingga kurang antusias untuk melaksanakan Bu? Penyebab dari muridnya kurang antusias melaksanakan piket itu bagaimana Bu? Iya, Pak. Itu kemungkinan karena kurang kesadaran bagi murid dan perintah hanya berupa lisan saja, Pak. Dan belum adanya program yang membuat motivasi murid untuk membiasakan murid. Jadi murid itu hanya dengan kata-kata lisan saja. Gitu ya. Kemudian kalau boleh tahu, itu Bu Rindang menggunakan media apa saja dalam mengamanyakan kebersihan di kelas, Bu? Maksudnya medianya untuk mengamanyakan biar murid itu antusias itu menggunakan media apa saja? Ya, Pak. Biasanya saya yang kemarin-kemarin saya lakukan itu menggunakan lisan atau memberikan hanya himbauan-himbauan saja, sehingga mereka kadang lupa dengan apa yang telah dihimbau. Mereka eh, tidak menjalankan karena saya tidak berada di dekatnya. Seperti itu, Pak. Oh, itu berarti hanya berupa lisan, berupa misalkan berindang di dalam kelas mengatakan, "Ayo piket, ayo bersihkan sampah, kemudian buang di tempat sampah." Hanya seperti itu, Bu G. Iya, Pak. Saya hanya seperti itu. Sehingga murid itu lupa kadang kalau saya sudah tidak berada di dekatnya. Hmm. Terus gini, Bu, kemudian ada nggak sumber atau cara lain agar murid itu menjadi lebih tertarik untuk menjaga kebersihan kelas? Misalkan kalau hanya mengucapkan lisan kan anak cenderung bosan. Terus kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Bu Rindang gunakan untuk agar anak itu menjadi antusias, Bu? Saya pikir banyak ya, Pak, untuk cara-cara seperti itu. Media yang dapat saya gunakan untuk mengkampanyekan kebersihan bisa berupa poster, penayangan video tentang tanggung jawab, atau juga bisa itu, Pak, membuat jargon kebersihan seperti Alisa. Alisa itu kepanjangan dari ambil 5 sampah. Jadi anak-anak itu satu orangnya 5 sampah, atau kalau tidak ada 5 sampah ya sampah yang dilihatnya itu dibuang, Pak. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi kayak kayak semacam melakukan pembiasaan gitu, Bu. G. Iya, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali itu bila bila Bu Rindang bisa menggunakan berbagai cara, itu pasti anak-anak anak-anak juga antusias bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Rindang untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Pak, saya akan membuat program sagu sapu, yaitu satu regu piket, satu sapu. Jika dalam satu minggu ada 6 hari, berarti ada 6 regu piket. Sehingga di kelas ada 6 sapu yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, saya membuat kesepakatan kelas yang lebih spesifik, Pak, terkait dengan tanggung jawab menjaga kebersihan. Kemudian kampanye program Alisa, ambil 5 sampah,
di kelas saya dan akan saya koordinasikan dengan teman sejawat saya. Kemudian Kak, kepada kepala sekolah agar gerakan ini menjadi program sekolah sehingga tidak ada murid kelas saya saja yang antusias dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas, Pak. Tapi itu sudah membudaya di sekolahan. Begitu ya Bu. Kemudian Iya, Pak. itu kira-kira waktu yang Bu Rindang butuhkan untuk melaksanakan melaksanakan strategi tersebut berapa lama Bu? Untuk menjalankan apa yang Ibu sampaikan tadi. Iya, Pak. Kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 minggu, Pak, untuk dapat menerapkannya, Pak. Baik. Saya rasa Bu, itu merupakan waktu yang ideal. Jadi 3 sampai 5 minggu itu sudah, saya kira sudah cukup untuk melaksanakan hal-hal yang apa ya, kayak hal-hal yang paling sederhana, kemudian dilanjutkan dengan program itu juga sudah ideal Bu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam rencana yang akan Bu Rindang buat tadi itu? Siapa saja yang akan Ibu Rindang libatkan? Iya, Pak. Yang saya libatkan itu adalah murid, kemudian guru, kemudian kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, Pak. Baik, Bu. Bu Rindang, Iya, Pak. setelah melaksanakan itu kira-kira itu ada nggak ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Rindang lakukan tadi? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran ada, Pak. Ukuran keberhasilannya itu melalui indikator-indikator yang tampak dari perilaku siswa yang lebih sadar dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, Pak. Baik. Rencana yang bagus sekali Bu Rindang. Mudah-mudahan berhasil nggih. Iya, Pak. Kemudian Iya, Pak. apa komitmen Bu Rindang terhadap rencana Bu Rindang ini? Komitmen sehingga apa rencana ini bisa berjalan benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana itu, kok komitmennya bagaimana? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan dan membuat program ini sesuai dengan rencana yang saya buat kemarin, Pak. Agar kedepannya kegiatan ini bisa menjadi budaya sekolah dan dapat diterapkan di rumah juga, tidak hanya di sekolahan. Luar biasa. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Kemudian Iya, Pak. siapa saja yang membantu dalam menjaga komitmen itu Bu, biar apa komitmen itu benar-benar terlaksana. Itu yang membantu siapa aja komitmen itu, yang menjaga? Iya. Yang menjaga komitmen ini adalah antara lain siswa, guru, kemudian kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga saya akan melibatkan orang tua atau wali murid dengan berkomunikasi kepada mereka, Pak. Baik Bu Rindang, kira-kira tindak lanjut yang seperti apa yang akan Bu Rindang lakukan setelah adanya obrolan kita ini Bu? Saya akan menerapkan strategi pemecahan masalah yang tadi saya uraikan dengan jangka waktu 3-5 minggu, Pak. Bagus Bu. Berarti setelah ini kita akan melakukan obrolan lagi nggih setelah dilakukannya penerapan rencana Ibu nggih. Iya, Pak, benar. Saya akan mencoba untuk menerapkan strategi tersebut terlebih dahulu, Pak. Baik, selamat mencoba ya Bu, semoga berhasil. Oh iya, Pak Toto. Terima kasih ya Pak Toto atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan
kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Pak Toto, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk adanya percakapan ini. Saya bisa sharing-sharing. Nggih. Terima kasih Pak, saya ucapkan. Nggih, sama-sama Bu. Baik Bu, satu kali lagi pertanyaan Bu. Iya Pak. Apa yang Bu Rindang rasakan pada saat di coaching, Bu? Jadi apa yang Bu Rindang rasakan saat tadi Bu Rindang sharing atau dalam kegiatan ini itu kegiatan coaching, Bu. Yang Bu Rindang rasakan gimana? Eh, saya itu merasa lega, Pak, dan merasa senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Yang tadinya di otak itu buntu, menjadi terurai dengan adanya solusi yang tepat seperti itu, Pak. Oh, ngapain nggih, Bu. Semoga obrolan kita ini membawa manfaat bagi kita, kemudian membawa manfaat juga bagi murid kita, kemudian kepada rekan sejawat kita, serta yang terpenting untuk bangsa dan negara kita. Amin. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Toto. Ya.